حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahmani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, dalam kehidupan kita ini tidak seorang pun yang tidak menginginkan hidupnya itu baik. Atau dengan bahasa lain, dalam kehidupan ini tidak satu pun orang tidak menginginkan hidupnya itu selamat, apapun agamanya. Jadi agama apapun orang itu menginginkan supaya hidupnya itu baik, hidupnya itu selamat. Tapi kalau dalam konteks dunia yang dianggap hidupnya baik, hidupnya selamat itu mungkin orang ekonominya baik, posisinya di masyarakat baik, pendidikannya putra-putrinya terus baik semuanya. Tapi yang secara zahir di dunia baik semuanya, siapa yang bisa menjamin dalam iman kita kalau di akhiratnya juga baik? Karena kita itu beriman bahwa akhirat itu ada, maka ada kewajiban untuk menelusuri supaya hidup di dunia itu baik, di akhirat juga baik. Maka pedomannya adalah apa yang diterangkan oleh agama. Saya dan kita semuanya itu berpedoman pada agama supaya hidupnya itu jadi baik di dunia maupun di akhirat. Maka dalam kitab itu ada panduan, ada 12 langkah. 12 langkah itu maknanya 12 poin, 12 pembahasan. Kalau orang mau hidupnya selamat baik di dunia maupun di akhirat menurut penulis dari kitab Tauhid ini. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 itu apa. Ini panduan saja, pedoman. Kayak orang masuk di satu ruangan yang sangat besar, kemudian ada panduannya. Masuknya lewat sana, pakaiannya harus begini, cuci tangannya harus di sini, nanti keluarnya lewat sana. Misalkan begitu. Tapi karena ini menyangkut keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka pedomannya adalah dawuhnya Nabi dan Al-Quran. Nomor 2 dalam kitab itu bagian yang kedua,
Bagian yang kedua, halaman yang kelima, yang ada kitabnya, itu diterangkan pertama adalah al-firqatun najiyah. Semua pakai istilah itu, Bu. Al-firqatun najiyah, al-firqatun najiyah, al-firqatun najiyah. Apa maksudnya? Golongan yang selamat, orang yang begini, 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 begini. Ya kalau orang tidak mau ya sudah terserah urusannya orang itu. Tapi ini panduan pedoman. Al-firqatun najiyah hiyallati taltazimu minhaj Rasulillah fi hayatihi wa minhaj ashabihi min ba'dihi. Golongan yang selamat ialah golongan yang setia pada berpegang teguh kepada manhajnya Nabi, cara hidupnya Nabi. Fi hayatihi wa minhaj ashabihi, dan cara hidupnya para sahabat min ba'dihi setelah Nabi tidak ada. Oh Pak Ustadz, kalau begitu kita harus mengikuti pola hidup yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Jawabannya apa? Iya. Boleh buat sendiri pola hidup itu? Kelihatannya hal-hal yang bersifat sepele kehidupan sehari-hari, orang makan, tidak boleh menurut seenaknya sendiri. Orang berpakaian tidak boleh menurut seenaknya sendiri. Tapi kalau sudah mendaftar sebagai orang yang beriman, bersahadat kepada Allah dan Rasulullah, ini mengikuti setia berpegang teguh kepada manhaj cara hidupnya Nabi dan para sahabat setelah Rasulullah tidak ada. Makanya Nabi itu uswatun apa? Uswatun hasanah. Apa sih hasilnya uswatun hasanah? Contoh yang paling apa? Baik. Jadi sosok Nabi kita itu manusia yang ya paripurna segala-galanya wis. Kalau mau sari bagaimana, kalau pas mimpi bagaimana, kalau mau bangun tidur ku terus. Nabi itu tidak ngajarkan gitu. Kalau orang mau ke kamar mandi bagaimana, keluar dari kamar mandi berpakaian terus di situ. Pagi hari mau sarapan, kalau tidak pas puasa bagaimana, mau pamitan sama keluarga terus gitu loh. Jadi itu ikuti itu manhajnya Nabi tadi. Kemudian orang bertanya, lalu apa manhajnya Nabi tadi? Cara hidupnya Nabi. Wa huwal Qur'anul Karim alladzi anzalallahu ala rasulihi. Yaitu pakai apa? Al-Qur'an. Mudah-mudahan adik-adik dan bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar Al-Qur'an ini dimudahkan sama Allah SWT. Karena begini Bu, dari generasi ke generasi, dengan pola dakwah yang bagus, di masyarakat kita ini kesadarannya beragama, mudah-mudahan semakin baik. Ngerti maksudnya? Di level orang tua kita, mungkin dengan kita pemahaman agamanya karena dakwah itu beda, lebih bagus kita. Kalau diteruskan, nanti dengan level panjenengan ini sebagai orang tuanya, dengan putra-putrinya yang sekarang masih SMP, SMA, bahkan mahasiswa, kalau sama-sama mau belajar agama, mungkin pemahaman agamanya dan implementasinya lebih baik mereka dari kita kan? Betul toh? Itu berarti kemajuan yang ada di masyarakat itu. Ya. Ini adik-adik yang usia 20 sekian banyak yang hafal Quran. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi mak-maknya itu hafal Al-Fatihah dan An-Nas. Tidak apa-apa. Berdoa terus memohon sama Allah ya. Sekarang banyak masjid-masjid, majelis taklim, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah yang membuat program apa? Tahfidzul Quran. Itu loh Bu ya.
tahun 1980, 81, 82, 83 itu saya sudah jadi guru di Sepanjang. Saya tahu bu gurunya Muhammadiyah, bu gurunya NU, Ma'arif itu enggak ada yang pakai jilbab. Iya. Jadi ngajar guru bahasa Indonesia, kecuali guru agama. Itu rambutnya sekian. Dulu. Wong sudah diberitahu dulu kok. Iya, Bu. Tapi dengan dakwah, dengan berbagai ada majelis taklim dan sebagainya, ya, sekarang sudah berubah. Maka orang mengikuti manhajnya Nabi itu bukan sholat saja. Bahkan ada banyak ustadz-ustadz itu yang mengikuti manhajnya Nabi itu sampai berpakaian pun dia meniru siapa? Boleh enggak? Boleh. Tapi orang Islam kemudian pakai celana kayak saya ini boleh enggak? Boleh. Ada jamaah tanya sama saya, Ustadz kok enggak pernah pakai jubah? Dan saya bilang saya punya Bu jubah di rumah. Tapi tidak pernah saya pakai ngaji. Sekali-kali dipakai Ustadz kan. Nanti kalau saya ngaji pakai jubah itu jenengan nggak jadi ngaji, guyu tok ae ndelok aku. Ya. Yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Alladzi anzalallahu ala rasulihi yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Wes kita tidak membahas Quran, tapi Quran itu sudah nyata di depan kita. Tak potong dulu. Menurut Fauzan Al-Fauzan, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, insya Allah orangnya masih hidup ya di Madinah, guru besar. Ketika ada Al-Quran dawuhnya Allah yang sangat amat mulia, itu dibahas oleh kiai, oleh ustadz, oleh syekh di sebuah majelis taklim kayak begini. Mohon maaf. Lalu ada salah satu di antara anggota majelis taklim yang buka HP yang tidak ada hubungannya dengan yang diterangkan itu tadi. Ngerti maksud saya? Temannya mau WA, temannya mau telepon, temannya ini saudaranya dan sebagainya. Itu kata Fauzan Al-Fauzan, kalau dia tidak ngereken tadi yang diterangkan oleh Ustadz dan Pak Kiai Syekh tadi, itu orang itu sudah termasuk al-istihza'u bil ayati syar'iyyah. Benar enggak? Itu sudah termasuk orang itu mengolok-olok ayatnya Allah yang dibaca oleh Pak Ustadz, Pak Kiai tadi loh. Lah ya karena tidak ngereken, tidak perhatian tadi, lebih penting dia membahas tadi, melihat WA, melihat ini dan sebagainya video, itu dia berarti mengolok-olok ayatnya Allah yang diterangkan itu. Iya toh? Sepenting apa orang mau bicara dengan kita dibandingkan dengan dawuhnya Allah? Betul nggak? Iya. Orang yang mau kontak sama kita hari itu, dia tidak akan memberi makan kita, dia tidak akan menyelamatkan kita, dia tidak akan memasukkan surga kepada kita, dia tidak akan menyelamatkan anak cucu kita, tapi Allah. Nah, di situ loh. Makanya begitu saya ngomong gitu, HP ini dilebokno kabeh. Tapi sekarang dengan model digital ada enggak HP di Quran? Quran di HP? Boleh dibuka. Yang kata Fauzan Al-Fauzan itu kalau itu tidak ada korelasinya dengan yang diterangkan. Ngerti maksudnya? Nah. Jadi balik lagi manhajnya Rasulullah, ke pola hidupnya Nabi itu Quran. Kemudian wa fi hadithihi as-sahihah, dan juga hadisnya Nabi yang sahih tadi. Masjid ini memberi fasilitas, Quran diterangkan, hadis diterangkan supaya pola hidupnya masyarakat itu mengikuti manhajnya Nabi. Tapi Quran bukan hanya dipakai pajangan. Wa amarul muslimina bitamassuki bihima. Terus Nabi memerintahkan supaya orang Islam jenengan muslim-muslimah itu betul-betul berpegang teguh kepada Quran dan apa? Hadis.
Tidak ada kitab suci yang otentik kecuali Al-Quran dan hadis itu. Baca saja dapat pahala, menerjemahkan lebih dapat pahala lagi, mengamalkan jauh lebih afdol. Gitu loh. Ya. Faqala, kemudian Nabi dawuh, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati wala yatafarraqa hatta yarida 'alal khawd alayya al khawda. Ya, monggo, apa bahasa Indonesianya? Ini dawuhnya Nabi untuk panjenengan semuanya, untuk kita semuanya. Monggo. Aku tinggalkan padamu dua perkara. Nggih. Kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya. Ya, saya beri contoh paling gampang ya. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Mencuri itu boleh nggak menurut Quran? Nggak boleh toh? Ada nggak orang mencuri? Ada. Nah, duitnya siapa yang dicuri? Yaitu bisa duitnya orang, bisa duit bansos, bisa APBD, bisa APBN, iya kan? Ini bukan omongan saya, tapi omongannya di YouTube itu loh. Kalau itu dilakukan berarti orang ini tidak mengikuti manhajnya Nabi, berarti hidupnya tersesat. Gitu loh. Mengembalikannya gimana? Sampai itu hidup tidak sesuai dengan Quran. Ya karena itu tadi, dan itu bukan orang mencuri atau tidak mencuri saja. Bukan hanya orang minum khamr dan tidak minum khamr saja, termasuk orang hubungan satu dengan orang lain. Dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan temannya, dengan familinya. Bukan hanya pola bagaimana orang itu sholat dan haji dan umroh saja. Itu loh maksudnya. Maka aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan tersesat jika kamu berpegang teguh padanya. Yaitu apa tadi Mbak Lia, monggo? Yaitu kitabullah dan sunnahku. Lanjut. Keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga Al-Kautsar yang mengucapkan terima kasih. Berarti ada jaminan nggak kalau orang hidupnya pakai manhajnya Nabi, pakai Quran hadis dalam berbagai aspek kehidupannya, nanti akan ketemu Nabi di telaganya Nabi? Al-Kautsar. Iya kan? Iya. Berarti kita ditunggu Nabi ke sana nggak? Iya. Kesusun nggak jangan? Orang Islam itu ya idolanya ya Nabi, itu sudah nggak bisa tolak-tolak lagi. Kata Nabi dijamin yang berpegang teguh dengan dua tadi di dunianya dia selamat. Contohnya itu tadi. Mohon maaf ini bukan politik ya. Tapi karena setiap hari itu kasat mata kita dengarkan, banyak orang tidak jujur ngambil duitnya ini, duitnya itu dan sebagainya, dan bukan nilainya ratusan rupiah, jutaan, miliaran, bahkan triliunan, iya kan? Ini orang tidak mengikuti polanya Nabi tadi. Di Quran tidak boleh mas mencuri. Itu satu titik contoh saja, belum yang lain-lain. Itu loh, ya. Nah, yang bisa mengikuti manhajnya Nabi nanti ada garansi. Apa garansi itu? Garansi itu apa? Jaminan. Akan ketemu Rasulullah di mana tadi? Telaganya. Ini orang sekian banyaknya itu dengan majelis taklim yang sana, majelis taklim yang sana, majelis taklim yang sana, banyak sekali. Itu semuanya reuni dengan Rasulullah di surga, kan senang itu kan? Masya Allah. Nah, betul Bu. Ya. Jadi rindu sama Nabi, mengikuti Nabi itu bukan diucapkan aja. Rindu kami padamu ya Rasulullah, bukan hanya diomongkan, tapi diamalkan. Contohnya rindu Nabi diantaranya adalah orang taklim. Ya. Contohnya rindu Nabi ya tadi yang saya katakan. Dengan orang itu baik, akidahnya tidak tercampur dengan syirik, betul ya? Ibadahnya tidak tercampur dengan apa? Bid'ah. Itu wujud daripada rindu, nanti ketemu sama Nabi. Nah, jadi manhajnya Nabi yang pertama, kalau mau jadi golongan yang selamat, poin yang pertama adalah mengikuti pola hidupnya siapa? Nabi.
Ya. Tuh, dua. Al-firqatu najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi khinal diza' wal ikhtilaf. Apa Mbak Lia, monggo. Yang kedua, gampang kok itu. Surah An-Nisa 59. Anu dimulai dibaca yang itu tadi. Itu, supaya ada pengertian buat kita semuanya. Golongan yang selamat akan kembali merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasulnya. Tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Apa tadi Bu? Golongan yang selamat bersedia kembali kemana? Merujuk ke firman Allah. Yang diajarkan Allah dan siapa? Kalau terjadi apa? Perselisihan. Perselisihan masalah apa itu? Ini masjid sedang direnovasi. Kata insinyur yang satunya pakai betoneser yang sekian aja. Yang satunya pakai betoneser yang ukuran sekian. Berselisih enggak? Oh, kalau begitu kembali ke hadis. Ukurannya berapa? Apa begitu kira-kira? Lah kok tidak? Karena perselisihan masalah itu bukan urusan apa? Agama. Halo? Kalau perselisihan dalam urusan agama, kembali kemana? Nah, di situ. Ustaz, kalau begitu sudah komplit apa yang diajarkan oleh Nabi? Jawabannya? Udah. Lah kalau belum komplit siapa lagi yang menerima Quran? Mau sudah nggak ada. Ada banyak para imam mujtahid yang mengatakan ketika Rasulullah wafat, ya, usia berapa? 63. Yang diterangkan oleh Nabi sebagai agama adalah agama, dan yang tidak diterangkan oleh Nabi bukan agama, berarti bukan apa? Agama. Ngerti maksud saya? Ngerti enggak ngerti ya gitu ya pokoknya. Nah sekarang saya minta tolong panjenengan, nah ini boleh buka HP yang ada Qur'annya. Surat An-Nisa ayat 59. Sudah sering kali dibahas itu ya. Betul Mbak ya, 59 ya. Ini yang ditimbali dipanggil oleh Allah supaya merespon panggilannya Allah itu kita semuanya. Ada bahasa Indonesianya, monggo. Surah An-Nisa ayat 59. Nggih. Wahai orang-orang yang beriman. Wes, yang dipanggil siapa? Jadi orang beriman itu orang yang bersyahadat tentang Allah dan Rasulullah. Saya potong dulu. Syahadat tentang Allah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ya Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Jadi bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan uang, bukan ini, bukan semuanya, tidak. Kecuali siapa? Allah saja. Itu jelas ya. Nah, saya tambahi. Berarti kalau begitu Allah bisa diibadahi dengan apa yang dimiliki oleh manusia? Apakah Allah bisa diibadahi dengan gerakan fisiknya manusia? Halo? Apakah Allah bisa diibadahi oleh manusia dengan gerakan fisik? Contohnya? Banyak, bukan haji dan umroh, bukan sholat saja. Panjenengan tindak dari rumah sampai sini bergerak enggak? Nah, itu kan bagian daripada ibadah kepada Allah. Satu langkah, dua langkah, ada nilai pahalanya? Ada. Mengeluarkan 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Berarti Allah diibadahi oleh manusia dengan harta bendanya. Bisa? Bisa. Kalau yang bisa infak 5.000 jangan infak 2.000. Yang bisa infak 10.000 jangan infak 2.000. Ngerti maksudnya? Nah. Tapi biasanya orang itu lebih suka duit itu dipakai beli paketan daripada beli ini infak ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, monggo Mbak terusnya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad. Nggih. Dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Berarti yang disuruh mentaati tadi berapa komponen?
Siapa saja tiga itu? Satu, dua, tiga, ulil amri. Pertanyaan saya, apakah tiga-tiga ini dalam satu ikatan, dalam satu paket? Iya apa tidak? Iya. Berarti mentaati Allah mutlak, mentaati Rasulullah mutlak, mentaati ulil amri juga mutlak. Loh. Saya ulangi. Artinya Mbak Lia mau nggak diulangi lagi? Nanti dikiranya saya bohong. Wahai orang-orang yang beriman, Terus taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Berarti berapa komponen yang disuruh mentaati tadi? Apakah tiga ini dalam satu ikatan? Berarti mentaati Allah mutlak, mentaati Rasulullah mutlak, mentaati ulil amri juga mutlak. Kalau tidak, berarti tiga ini tidak dalam satu ikatan. Yang mutlak itu adalah Allah dan siapa? Mustaqillah, berdiri sendiri. Jenengan dan saya siapa saja, profesinya apa saja, disuruh mentaati Allah, mentaati Rasulullah mutlak. Ulil amri tidak. Mengapa kok tidak? Di dalam ulil amri tadi tidak ada kata-kata ati uwaha, tidak ada ati ulil amri. Yang ada kalimat ati cuma ada di Allah dan siapa? Nah, sekarang saya tanya, ulil amri sebelumnya ada kata-kata apa? Dan bahasa Arabnya apa? Wa. Maksudnya apa? Saya ulangi. Dalam bahasa Indonesia terjemahnya, hai orang beriman, taatilah Allah. Satu, ya dua, ya kan? Dua, taatilah siapa? Tiga, ini enggak ada taatilah. Bingung? Berarti ulil amri itu tidak mutlak, maka pakai kalimat wa, bahasa Indonesianya dan. Maknanya jika ulil amri ini mentaati Allah dan mentaati siapa? Rasul, ikut saja, mengikuti. Gitu loh. Kalau ulil amrinya tidak menyelisihi hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah, boleh diikuti, betul ya? Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Jika ulil amrinya itu menyelisihi hukumnya Allah, boleh ditaati? Tidak. Pak, mohon maaf, sorry ya, misalkan ya. Saya tidak mengikuti sampean, karena sampean yang buat kebijakan itu menyalahi hukumnya Allah. Ngerti maksud saya? Mengapa kok tidak ulil amri juga disuruh mentaati secara mutlak? Ulil amri ini bukan sumber hukum. Kalau Allah sumber hukum enggak? Ya. Rasulullah sumber hukum enggak? Ya. Saking pentingnya Rasulullah itu sebagai sumber hukum, ini mohon maaf, ini agama. Istrinya Rasulullah itu boleh cerita-cerita pribadinya Nabi. Halo? Ya. Contoh, Aisyah pirsa tahu Rasulullah kalau mandi besar, ceritakan sama orang. Boleh enggak? Boleh. Ramadan Aisyah sama-sama puasanya, Rasulullah juga puasa. Aisyah dirangkul, dicium, besoknya Aisyah cerita, boleh nggak? Boleh. Disitulah ada orang salah paham, tanya sama Ustadz, sama saya, Ustadz, kalau begitu itu istri habis dicium suami kok cerita Ustadz? Oh lain Bu. Kalau istrinya Rasulullah boleh nggak? Boleh. Karena ini sosialisasi supaya orang lain mengerti tentang hukum yang diajarkan oleh Nabi. Betul ya? Dan saya bilang gitu, suaminya panjenengan itu bukan sumber hukum. Sumber apa? Jangan. Jangan sumber masalah. Mudah-mudahan rezekinya Allah lewat suami. Itu. Sumber masalah.
Kalau sumber masalah nanti tidak kerasan di rumah, ya wis lunga wae di mandok omah sampean jadi sumber masalah terus. Masya Allah, mudah-mudahan jenengan diberi rahmat sama Allah. Ya. Wes kita lanjut. Jadi disuruh mentaati berapa tadi? 3 kan? Yang mutlak tadi siapa? Mohon maaf Bu ya, begini ini bukan mengolok-olok, enggak. Menjelaskan. Kalau ada seorang syekh, seorang kiai, seorang ustadz, pinternya seperti apa di rumah orang itu, misalkan, naudzubillah, dia salah, maka anaknya tidak boleh mentaati. Betul tak? Dengan sebagai orang tuanya di rumah, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, ketika salah, ya anak tidak boleh mentaati. Mah nggak begitu salah, boleh tak? Boleh. Iya, jadi itulah watak Islam itu begitu. Ati Allah wa ati Rasulullah wa ulil amri minkum. Lanjut Mbak, ini yang ada hubungannya dengan yang nomor 2 tadi. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Ya, ada ulil amri di sini? Tidak ada. Ya emang bukan sumber hukum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu berselisih pendapat tentang satu urusan dalam bidang agama, akidah dan ibadah, kembalikan kepada siapa tadi? Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari. Coba saya tanya dulu. Jenengan pernah mendengarkan ada sahabat ditanya sama Nabi, tapi oleh Nabi Nabi tanya kepada sahabat, lalu oleh sahabat dikembalikan lagi kepada Nabi. Saya ulangi, pernah mendengar nggak ada sahabat ditanya sama Nabi ABCD-nya gini, tapi kemudian sahabat ini mengembalikan ke Nabi. Bahasanya Allahu wa Rasuluhu. Jangan ini jadi ngaji ini wis suwe. Allahu wa Rasuluhu apa? A'lam. Jadi ngoyo-ngoyo sahabat itu ditanya oleh Nabi, tapi oleh sahabat dikembalikan ke siapa? Nabi. Contoh, sahabat Mu'ad bersama Rasulullah naik kendaraan. Di tengah jalan ditanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Mu'ad, kamu tahu apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia dan apa haknya manusia yang pasti dipenuhi oleh Allah? Ditanya secara serius oleh Nabi, sahabat Mu'ad tadi setiap hari bersama Nabi, tapi jawabannya apa? Tadi loh, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih. Nah, tak urut ya. Tidak apa-apa, tenang aja Bu, nanti direnovasi lagi itu. Ya. Nah, ya. Di Sidoarjo itu ya ini sedikit aja. Ini gairahnya orang ngaji. Bukan untuk kepentingan takmirnya, bukan untuk kepentingan pengurus, bukan untuk kepentingan ustadz, tapi kepentingan masing-masing. Betul Bu ya? Orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Coba saya tanya lagi. Tadi kita lupakan yang akan saya terangkan tadi. Saya tanya lagi. Kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya tidak bisa nyupir mobil, berdosa enggak? Ya, gojek gitu. Kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya tidak bisa masak gulai misalkan ibu-ibu, berdosa enggak? Kalau ada orang Islam tidak ngerti tentang agamanya, itu loh maksud saya. Maka bersyukur sesama sahabat, saudara muslim muslimah ini sekarang gairahnya taklim pengajian itu luar biasa. Makanya tadi yang saya mau ceritakan di Sidoarjo itu sekali ngaji 250 orang yang hadir, ibu-ibu semua.
Ya begitulah, untuk kepentingan yang bersangkutan itu, bukan untuk takmirnya, bukan untuk pengurusnya, bukan untuk ustadznya, tapi masing-masing. Saya jangan sampai tidak mengerti tentang agama. Panjenengan datang ke sini sudah didhawuhi tadi menurut pendapatnya kitab ini. Pertama, orang mau selamat mengikuti manhajnya siapa tadi? Rasul. Cara pola hidupnya Nabi. Pakaian, ucapan, tindakan, pergaulan dan sebagainya. Ya. Walaupun nanti ada yang mutlak mana yang tidak mana. Nanti di tingkat. Ya itu. Yang kedua tadi disebutkan golongan yang selamat itu kembali kepada dawuhnya Allah dan Rasulullah ketika terjadi apa? Jangan geger sesama saudara umat Islam. Podo gak pintere geger, gak ada solusi. Iya kan? Nggak ada orang boleh merasa paling pinter itu enggak boleh. Coba saya tanya ya. Coba ya. Apa sih artinya Robbi zidni ilma warzuqni fahma? Apa maksudnya? Ya Allah apa? Tambahilah aku apa? Itu doanya anak TK tok atau sampai S3 profesor? Semuanya kan? Iya segitu aja, jangan emosi, ini biasa. Lah kalau sampai S3, sampai doktor, profesor masih Robbi zidni ilma, berarti dia ilmunya kan tidak banyak toh? Wong sudah doktor, sudah profesor masih minta sama Allah tambahilah aku apa? Ilmu. Jadi nggak boleh mengklaim dirinya paling pintar, nggak boleh. Itu loh maksudnya. Saya ngomong belum 1 jam, sudah salah paham. Iya kan? Saya baleni kata Fauzan Al-Fauzan, Profesor Doktor, ketika ada seorang syekh, Pak Kiai, Pak Ustadz, Mu'allim, Mursid memberikan pelajaran agama, Quran yang dibahas, hadisnya Nabi yang diterangkan, terus orang itu tidak ngereken yang diterangkan tadi, hanya ngereken orang yang mau WA atau mau telepon, kan itu masalahnya tadi ya. Tapi difahami, nggak boleh pegang HP. Salah kan? Pegang HP boleh nggak? Yang saya sebutkan maksud, dan itu betul, itu ada kitabnya itu. Aqidatut Tauhid. Jadi kalau kok enggak ngereken dawuhnya Allah, Allah itu yang memberikan hidup, memberikan kita sehat, memberikan kita selamat, nanti menyiapkan kita itu untuk surga. Ini dawuhnya Allah disampaikan kok tidak respon, gitu loh maksudnya. Sampai semangat saja. Masya Allah. Jadi kembali yang kedua tadi, kalau terjadi perbedaan kata kitab ini suruh kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mohon maaf bukan ulil amri, karena ulil amri itu bukan sumber hukum. Kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Berikutnya pakai surat An-Nisa ayat 65. Monggo Mbak. Apa surat An-Nisa 65 di kitab itu ada, monggo. Nggih. Maka demi Robmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nggih, terus? Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Yes. Saya tanya, ayat ini Bu ya, nanti kita ketemu di bab yang berbeda lagi. Bab yang berbeda lagi itu judulnya Inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah. Nanti saya terangkan, masih lama itu ya. Cuma ayat ini, surat apa tadi yang barusan dibaca?
itu berkaitan dengan masalah irigasi. Saya tanya, irigasi itu apa? Pengairan ini. Zaman Nabi, itu menurut para ahli tafsir, mudah-mudahan saya tidak salah membaca, ada orang namanya Zubair, berselisih sama temannya masalah irigasi tadi. Kata Zubair, oh hari ini, tanggal ini, taruhlah begitu ya, kebun saya yang dialiri air dari irigasi. Kata temannya saya, akhirnya nggak ada titik temunya. Ngerti maksud saya? Lalu kedua-duanya ini sepakat mendatangi siapa? Nabi. Minta apa? Minta apa? Minta pendapat hukum. Wis nang Kanjeng Nabi ae, sepakat. Ya, nanti ada cerita model begini di bab yang berbeda lagi. Tapi setelah dipelajari, terus kemudian Nabi itu memutuskan yang menang adalah Zubair. Kebetulan, mudah-mudahan tidak salah paham, Zubair ini ponakannya Nabi. Loh nanti dulu. Ini gak terima. Menuduh Nabi apa? Tidak adil. Ya mesti aja dia menang Zubair. Wong Zubair itu ponakane. Loh. Jangan gitu. Ini pamannya Nabi itu, sahabat pamannya Nabi. Ponakannya Nabi. Beda dengan paman-paman yang di YouTube itu. Iya. Akhirnya karena ini protes, ditegur sama Allah tadi. Kalau sudah mukmin beriman, sudah menyerahkan sama Nabi perkara yang diperselisihkan tadi, ya. Nabi memberikan putusan hukum ya terimalah, gitu loh maksudnya. Kadang-kadang kita itu enggak ya, masih protes. Ini contohnya itu loh. Maka ditegur sama Allah pakai ayat itu. Apa tadi bahasa Indonesianya? Maka demi Rabbmu la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Monggo. Maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Wes, sekarang Nabi sudah tidak ada. Berarti ada kewajiban moral di antara umat Islam untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber toh? Iya. Itu masalah agama tok apa masalah muamalat, pergaulan antar manusia? Akidah dan ibadah saja apa termasuk muamalat? Muamalat. Orang tua sama anak, ini kan muamalat toh? Tetangga sama tetangga, muamalat kan? Ya, bapak yang sudah sepuh sama adik-adik yang muda, muamalat kan? Ini jenis kelamin laki-laki, ini jenis kelamin perempuan. Ada hubungannya toh? Ada hukumnya enggak? Caranya berpergaulan, betul ya? Nah, jadi dikembalikan ke situ. Maka di situ ditegur tidak beriman. Ya, maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sebelum menjadikan kamu Muhammad sebagai apa? Hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Nanti kita ketemu model begini itu judulnya apa? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah. Ya. Jadi gini Bu ya gampangnya, kalau di masyarakat ada aturan yang dibuat RT, ada perda, ada undang-undang, ada kepres. Itu kalau di dalam syariat tidak boleh berlawanan dengan hukumnya siapa? Allah. Ngerti maksud saya? Halo? Ya. Contoh, mohon maaf ya. Khamr itu halal apa haram? Haram. Banyak nggak orang kecanduan mana mikun khamr? Mohon maaf, ini mudah-mudahan tidak terjadi di masyarakat kita. Terus dilegalisasi, boleh minum seenaknya. Ada perdanya. Melanggar hukum syariat nggak? Melanggar. Itulah maksudnya. Yang dipedomani ya ini. Kan banyak orang dulunya itu minum-minum khamr sudah tobat itu ya kan? Dulu aku suka padamu. Yang ngaji itu kan tobat itu kan itu. Ya. Ya biarkan yang dulu sekarang ya kembali ke jalan yang benar kan begitu ya.
Ini kira-kira jenengan yang usia 50, 60 dulunya itu pakai bajunya cuma sekian kira-kira ya. Iya toh? Nah, makanya saya bilang kan ngomong dulu toh. Lah masa semakin usia itu dibiarkan seperti zaman dulu. Itu loh maksudnya itu di situ. Mohon maaf, sekarang istilahnya enggak tahu yang mempopulerkan siapa itu. Banyak orang hijrah itu. Tapi kalau saya nggak pakai istilah itu enggak apa-apa, yang penting sekarang sudah berubah. Kan itu intinya kan begitu kan. Dulu enggak ngaji, sekarang ngaji. Baju-baju ibu-ibu ini yang paling rame, laris. Itu sekarang itu apa? Gamis, bukan celana, iya kan? Ya Mbok Al-Falak ini buat seragam, Mbak. Benar. Sudah. Apa? Ya supaya nggak bosan buat 4 itu. Enggak, paling tidak itu pakai jilbab yang besar-besar sini warnanya sama, bawahnya beda-beda enggak masalah kan. Ya. Itu juga ada edukasi untuk yang lain-lain. Nuwun sewu, yang tidak terbiasa begitu jadi terbiasa. Karena jumlahnya apa? Banyak. Komunitasnya solihah semuanya. Masya Allah gitu loh. Wes kita nambah seragam. Jadi langkah-langkah yang ditempuh menurut penjelasan kitab ini mau jadi golongan yang selamat, satu mengikuti pola hidupnya Nabi. Betul Bu ya? Yang kedua, kalau terjadi perselisihan di dalam hal syariat, agama dan akidah, kembalikan kepada yang diajarkan oleh Nabi dan oleh Allah dan siapa? Rasul. Dan itu bukan masalah akidah dan ibadah saja, yang lain-lain juga iya. Masya Allah ya. Bu, di dunia ini berubah itu karena ada Nabi Muhammad. Iya kan? Pergaulan berubah, cara berpakaian berubah, cara minum berubah, cara kesopanan berubah. Itu karena diatur sama Nabi semuanya. Ya. Makanya di beberapa, ya saya belum pernah ke luar negeri di Eropa ya, di beberapa negara yang sana hidupnya semau gue, seenaknya. Itu banyak orang yang kemudian kepengen mempelajari Islam. Ternyata Islam itu tertib, berpakaian aja begini. Kapan hari ada postingan itu dalam bentuk video atau apa tulisan itu ya. Ada anggota parlemen di Inggris. Kebetulan muslimah. Nah muslimah pakai apa? Jilbab, ini tutup aurat. Diledek sama temannya yang bukan muslim. Kira-kira kalau pakai bahasa kita sekarang, ente itu sudah zaman modern gini kok masih pakaian kayak begitu. Nah, kata temannya dalam satu anggota parlemen tadi. Apa jawabannya yang muslimah? Loh, ya justru zaman modern ini pakaiannya begini. Kalau zaman dulu primitif tidak begini. Orang kelihatan separuh, kelihatan ini dan sebagainya. Itu kan seperti yang berkaki 4 kata dia. Bener nggak? Nah. Ya. Cuma dia enggak ngomong itu kan seperti wedhus, itu enggak itu loh. Berkaki 4. Bener itu. Justru begini ini cerminan daripada masyarakat yang modern, masyarakat yang berbudaya bagus, ya kan? Nah, itu. Nomor 3 Mbak, al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Nah, ini bahasanya mirip-mirip, ya. Yang ketiga, monggo Mbak. Golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulnya. Ini kan mirip dengan yang kedua itu tadi kan. Kalau ada orang bilang gini, enggak, jadi ustadzku ini, loh enggak mas, jadi Nabi begini kok. Yang dipedomani kata ustadz apa kata Nabi? Nah kalau kata ustadz sama dengan kata Nabi, boleh. Hakikatnya Pak Ustadz, Pak Kiai ini mengikuti dawuhnya siapa? Nah di situ loh. Jadi bapakku ini, enggak, bapakmu itu mungkin khilaf. Itu menyalahi hadisnya Nabi. Yang dipakai bapak ini apa Nabi ini? Nah di situ loh maksudnya.
Tidak mendahulukan dawuhnya siapa-siapa ala kalamillahi wa rasulihi. Ya, atas dawuhnya Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas itu pernah begini. Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umaru. Benar enggak, Bu? Ya. Insya Allah saya sudah ngomong begini tak terjemahkan itu ada 4 kali apa 5 kali itu. Ibnu Abbas sahabatnya Rasulullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu ngomong gini, yushiku an tanzila hijaratun minas sama. Saya khawatir kamu ini nanti akan dijatuhi batu dari langit sama Allah. Mengapa kau sampai begitu dijatuhi batu dari langit? Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Sebabnya saya berkata, Mas, kata Nabi begini, tapi kamu bantah, enggak, kata Abu Bakar begini, kata Umar begini. Ngerti maksudnya? Ya, paham. Maksudnya dijatuhi batu dari langit bisa dalam makna batu yang sebenarnya. Pernah enggak batu yang sebenarnya jatuh dari langit? Kapan? Toiron, tarmihim, min. Nah, itu kan kehendaknya Allah kan? Karena ada pelanggaran mau menghancurkan itu Ka'bah. Menurut saya zaman modern ini juga ada batu yang dijatuhkan dari langit. Di gunung itu di dalamnya ada batu, dipanasi sampai 600 derajat, 700 derajat, lalu disemburkan ke atas. Ini kan batu juga kan? Atau bisa mananya banyak ada musibah, ada banyak fitnah, ada banyak bencana. Mengapa kok sampai begitu? Ibnu Abbas tadi mengatakan, aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Nanti lain kali ada yang di sini menghadap sana gitu. Ya. Saya ulangi, jadi Ibnu Abbas sampai marah seperti begitu. Aku khawatir kamu dijatuhi batu dari langit. Mengapa? Karena saya berdalil qala Rasulullah, tapi kamu bantah qala Abu Bakar, qala Umar. Kalau pakai bahasa siapa? Loh jadi kan Nabi ngene kok. Enggak, jadi Abu Bakar ngene. Lah itu yang dipakai yang mana? Yang dipedomani? Abu Bakar apa Nabi? Nabi. Lah apalagi orang sekarang, saya dan yang lain-lain. Itu bukan berarti kita melecehkan para ulama, enggak. Yang harus dinomorsatukan dawuhnya siapa tadi? Nabi. Itu loh maksudnya. Maka nomor 3 tadi, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Tidak mendahulukan dawuhnya siapa saja di atas dawuhnya Allah dan dawuhnya siapa? Rasulullah. Dalilnya pakai surat Al-Hujurat, monggo. Apa itu, Pak? Hai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Iya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Coba saya potong dulu ya. Tidak boleh mendahului apa tadi? Ada yang masih ingat nggak? Ketika saya sampaikan di sini belum direnovasi masjidnya. Gini Bu, sore hari Nabi itu bilang gini. La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu wa rasulahu wa yuhibbuhu wa rasuluhu. Para sahabat, besok ya di antara sampean semuanya ini tak tunjuk ya satu orang. Orang itu cinta sama Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta sama orang itu. Berarti orang ini istimewa enggak? Halo? Falamma asbahu, ketika pagi hari, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat itu berkumpul di depan rumahnya Rasulullah. Lalu Rasulullah keluar. Karena Nabi menjanjikan besok tak serahkan bendera ini kepada seseorang yang seseorang itu cinta sama Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga cinta sama orang itu. Ketika para sahabat sudah kumpul semuanya, Nabi bilang gini, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali kok tidak kelihatan? Berarti orang dimaksud siapa? Yang ditanya Rasulullah tadi siapa mestinya? Ali datang enggak?
Enggak. Nah, yang saya tanyakan jenengan, lalu apa sikapnya para sahabat ketika Rasulullah tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali kok enggak kelihatan? Kok enggak datang? Ada yang tahu sikapnya sahabat gimana? Halo? Enggak pakai bahasa Indonesia saja. Wis kesuwen, saya saja ya langsung ya. Kamari-mari enggak boleh. Fa ursilu fa utiya bihi. Ya, jadi Aina Ali bin Abi Thalib? Ada yang jawab, huwa yashtaki ainaihi ya Rasulullah. Nabi, Ali itu matanya sakit. Sudah ngerti sahabat itu Ali itu matanya sakit, tapi ada yang punya inisiatif dicari di mana Ali berada dalam keadaan diapakan? Tidak ada keterangan digendong apa ditandu itu tidak ada. Didatangkan di situ. Maksud saya, ketika Rasulullah tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali kok tidak kelihatan? Kok tidak ada yang angkat tangan? Saya saja Nabi. Kok tidak ada yang begitu? Ayo, kenapa? Kok tidak ada yang menunjuk temannya? Ini aja, ini sahabat ini aja Nabi. Wong Ali sakit. Kok Ali itu dicari di mana berada dalam keadaan sakit, didatangkan di situ. Kenapa kok begitu? Iya, ya itu loh yang nomor 3 itu tadi. Golongan selamat itu tidak mendahulukan dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasul di atas yang lain-lain. Sahabat sendiri tidak berani mendahului siapa? Kira-kira kalau pakai bahasa Jawa, itu kira-kira gini ngomongnya, Duh Ali loro biarin aja. Enggak, Nabi yang bilang gitu kok. Maka ya gimana ya harus diletakkan sini. Ya. Gimana itu cara jawane piye iku? Tapi gimana itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Apapun keadaannya ya harus diapakan? Didatangkan. Mengapa kok begitu? Karena yang tanya tentang Ali siapa? Rasul. Berarti enggak ada toh sahabat yang berani mendahului Nabi? Satu kata saja ada? Maka kita sekarang yang hidup di 2024, kalau itu urusan akidah dan ibadah, jangan mendahului Rasul. Mana kewajibannya ngaji itu apa? Di mana-mana ada majelis taklim, mengajarkan caranya wudhu, caranya sholat, caranya ini. Jangan mendahului Nabi, harus pakai dalil caranya. Ngerti maksudku? Itu. Ya. Nah, itu ceritanya berikutnya. Begitu Ali didatangkan di situ dalam keadaan apa tadi? Oleh Nabi fabasaka fi ainaihi wa da'alahu wa bara'aka alam yakun bihi wajaun. Tiba-tiba matanya Ali itu diludahi sama Rasulullah, lalu berdoa kepada Allah, lalu sembuh sama sekali. Coba. Kalau begitu ada orang sakit matanya, boleh? Jangan salah paham. Itu ada keterangan hadza ilmun min ulumin nubuwah. Ini ilmunya Nabi. Berarti yang lain tidak ada karena sahabat tidak pernah saling ngidoni kalau matanya lara itu tidak ada. Enggak, itu sama dengan dikasih air gini. Menggilani. Sehingga jenengan setelah mendengar dawuhnya Rasulullah tadi, ceritanya Ali yang diludahi Nabi, andai kata besok putranya itu kemudian sakit seperti tadi, kini endi sing lara, wingi ngaji tauhid. Enggak boleh. Karena ini khusus siapa nak? Tapi mendoakan orang, ini ada keterangan, mendoakan orang lain boleh saja.
Jadi mengapa saya majukan cerita-cerita berkaitan dengan Nabi tadi dan para sahabat tidak ada yang mendahului dawuhnya Nabi? Itu karena sahabat sangat memuliakan Rasulullah dan tidak berani mendahului Nabi dalam bidang akidah dan apa? Ibadah. Maka di situ, hai orang beriman, janganlah mendahului, ya, kamu semuanya mendahului Allah dan mendahului siapa? Rasul. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Nah sekarang keterangannya Ibnu Abbas seperti yang saya sebutkan tadi. Abdullah bin Abbas. Qala Ibnu Abbas, monggo. Aku mengira mereka akan binasa. Aku berkata, Nabi SAW bersabda, sedang mereka mengatakan, Abu Bakar dan Umar berkata. Nah jadi maksudnya Ibnu Abbas, kamu nanti akan binasa, banyak masalah. Wong kata Nabi begini kok kamu bantah, kata siapa tadi? Abu Bakar dan siapa? Umar siapa ini? Sahabat Nabi. Umar bin? Apalagi Umar Bakri. Iya. Oh ini aja enggak boleh kok. Masya Allah paling selamat enak itu mengikuti Nabi jelas. Ya, jaminannya jelas. Nah gimana Pak Ustadz? Wong kita enggak menangin. Nah, sekarang kan banyak majelis taklim itu di para kiai menjelaskan mengenai agama, Pak Ustadz menjelaskan agama, pakai dalil, pakai ini dan sebagainya, pakai kitab. Makanya mohon maaf di mana-mana saya ngajinya harus pakai kitab supaya ada dasarnya. Ada yang berbeda bisa dicorek-corek, ini begini bisa begitu. Jadi bukan ceramah saja. Gitu. Nomor 4. Nah, indikator dari golongan yang selamat. Al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid wa huwa ifradu wa bil ibadati kad du'ai wal isti'anati wal istighatsati waqta syada'idi war raqa. Yang nomor 4, monggo Bapak Ibu. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Iya, apa tadi Bu? Menjaga Kemurnian tauhid. Saya tanya sekarang, menjaga kemurnian tauhid itu gimana caranya? Tidak merusak dengan apa? Saya ulangi, menjaga tauhid berarti tidak merusak dengan perbuatan apa? Syirik. Contohnya begini, orang habis wudhu, dengan wudhu bisa dipakai sholat kan? Halo? Boleh dipakai tawaf? Walaupun ada pendapat yang tawaf itu boleh pakai wudhu, boleh enggak? Saya enggak bahas itu. Boleh dipakai ngaji? Ya, walaupun ada pendapat tidak perlu wudhu dan sebagainya, tapi lebih afdolnya begitu. Ngerti maksud saya? Tapi ketika orang habis wudhu, mohon maaf saya pakai contoh yang populer saja, terus ngentut. Walaupun nanti dulu, jangan dulu. Habis wudhu ngentut, walaupun ngentutnya itu enggak banyak, mek saitik, begitu doh. Saya tanya, batal enggak? Boleh dipakai wudhu, dipakai sholat? Tidak bisa. Akidah tauhid juga begitu. Kalau sudah la ilaha illallah ya sudah itu dipedomani. Jangan dirusak. Dirusak dengan apa? Syirik. Bentuknya macam-macam syirik itu. Di dalam kitab yang lain ada keterangan begini. Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disirikan, baik dengan nabi maupun dengan malaikat. Di dalam diri nabi dan di dalam diri malaikat itu tidak ada unsur-unsur yang seperti unsurnya Allah. Maksudnya kalau Allah itu tidak bisa dilacak asal usulnya, nabi bisa. Maksudnya kalau Allah itu yang mengampuni segala dosa, Nabi mengampuni dosa enggak? Enggak. Maka yang keempat, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, golongan yang selamat itu menjaga kemurnian tauhid. Coba tak tambahi lagi. Nabi itu pernah ditanya sahabat, dan itu sahih hadisnya. Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Ini kaitannya dengan syafaat Nabi. Orang yang besok beruntung memperoleh syafaat panjenengan itu siapa ya? Jawabannya Nabi apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Apa tadi Bu? Orang yang la ilaha illallah ikhlas. Sekarang saya tanya,
Ini yang ikut ngaji. Kita ini sudah melafalkan la ilaha illallah apa belum? Dah. Dua. Apakah lafal la ilaha illallah yang kita keluarkan dari lisan kita itu kita ini ikhlas? Ikhlas, betul ya? Tiga. Ukurannya ikhlas itu apa? Siapa yang bisa ngomong ikhlas dulu? Ikhlas ini. Ya itu tadi yang saya terangkan. Disebut ikhlas kalau orang itu mengerti ini syirik, ini tidak boleh, ini syirik, ini tidak boleh, ini syirik, tidak boleh. Dilanjutkan apa ditinggalkan? Supaya syahadatnya ikhlas itu loh. Sudah mengerti ini syirik, ini syirik, ini syirik karena ngaji, di mana saja ngajinya. Sebaiknya itu dilanjutkan apa ditinggalkan? Dilanjutkan. Tinggalkan. Maka tinggalkanlah. Dan tinggalkanlah berbagai macam kemaksiatan. Dan tinggalkanlah berbagai macam kesyirikan. Dan tinggalkanlah berbagai macam kemalasan. Itu nasihat yang bagus enggak? Ya wis. Itu di situ memelihara tauhid. Ini saya sudah pernah cerita ada seorang syekh yang mendapat hadiah burung beo. Sudah Pak. Ya. Sekian banyaknya mudah-mudahan keluarganya dan keluarga kita diberi rahmat sama Allah. Dengarkan 2 menit ceritanya. Ada seorang syekh alim betul dalam bidang agama, akidah, ibadah dan sebagainya. Dapat hadiah burung beo dari salah seorang santrinya. Syekh, hadiah untuk antum burung. Oh, alhamdulillah, syukran, terima kasih. Taruh sebelah masjid situ Mas, nanti kita buatkan sangkar yang besar. Tapi karena syekhnya itu tiap hari ngajar agama. Santri-santrinya sekian banyaknya, murid-muridnya, jamaahnya diajari la ilaha illallah itu maknanya begini. Dan yang diulang-ulang sama syekhnya itu kalimat la ilaha illallah, lama-lama burungnya bisa menirukan. Ngerti maksudnya? Burung beo kan bisa toh? La ilaha illallah. La ilaha illallah, begitu kan? Malah sama santri-santrinya juga diajari la ilaha illallah, fasih betul. Andai kata burung itu ditaruh di sini, lalu di sebelah sana itu ada orang, ini tembok, lalu burung itu bunyi la ilaha illallah. Orang di sana itu nggak bisa membedakan, iki suaranya wong apa manuk ya. Saking qadarullah, tiba-tiba burung itu lepas. Lalu burung itu dicengkram sama kucing, dimakan. Menggelepar, mati. Masya Allah, syekhnya nangisnya luar biasa. Ya Allah, astagfirullah, terus astagfirullah. Konangan muridnya, santrinya, saya kok menangis ada apa? Saya punya burung hadiah dari sahabat teman saya, murid saya bagus, bisa muni la ilaha illallah. Tapi qadarullah lepas dicengkram kucing kemudian mati, saya nangis luar biasa. Oh, saya enggak usah nangis, saya punya lebih baik dari itu, tak kasih hadiah nanti antum. Bukan begitu Mas. Burung ini setiap hari bisa bunyi la ilaha illallah puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Begitu mati tidak membaca la ilaha illallah. Ngerti maksudnya? Loh ini serius Pak. Begitu mati dingkeram kucing, dia diam aja, tidak bunyi la ilaha illallah. Saya ini nangis, yang saya nangisi jangan-jangan walaupun saya ini disebut syekh, jangan-jangan saya mati tidak membaca la ilaha illallah. Ngerti maksudnya? Terus syekhnya kasih nasihat. Oleh karena itu antum semuanya jangan malas-malas belajar akidah yang benar. Agama yang baik, berperilaku yang baik supaya besok dimudahkan menjelang ajal itu mengucapkan apa? Jadi ternyata kata Syekh tadi, la ilaha illallah itu tidak dilafalkan saja setiap hari seperti apa? Tapi harus diapakan? Dicari makna-maknanya kayak begini lalu diamalkan. Nah, ceritanya begitu. Ya.
Maka di sini yang keempat tadi adalah takbirut tauhid, menjaga kemurnian tauhid. Lah kalau menjaga kemurnian tauhid jangan dikotori dengan apa? Syirik. Tauhid itu apa? Ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah di dalam beribadah, wa du'a, dan memohon, wal isti'anah, minta pertolongan, wal istighatsah, minta pertolongan, ya. Waqta syada'idi warraha, wadzabah wan nazar wa tawakkul wal hukmu bima anzalallah. Banyak sekali. Yang namanya ibadah itu, ya, di antara disebutkan di sini adalah menyembelih binatang, bernazar, bertawakal, mengambil hukum dan sebagainya. Tidak boleh tidak harus mengambil dari yang diajarkan oleh siapa? Allah, dan itu caranya memelihara tauhid. Takbiru tauhid, jangan dikotori dengan perbuatan apa tadi? Syirik, iman. Nanti lain kali dibahas lagi berkaitan dengan ini. Orang yang syirik dibawa sampai mati, insya Allah tidak ada khilaf. Mazhab apa saja, aliran apa saja tidak akan diampuni sama Allah. Iya betul Bu. Naudzubillah, bukan karena saya mengajar, enggak. Apa betul dosa syirik itu dosa besar yang tidak bisa diampuni? Jawabannya betul. Tapi kalau selain syirik dibawa sampai mati, itu ada kemungkinan masih diampuni. Ngerti maksud saya? Pernah bohong, pernah tidak sholat, misalkan naudzubillah min dzalik, pernah mencuri, ya. Semuanya itu kaitannya dengan manusia. Hanya syirik tok yang kaitannya dengan siapa? Maka Allah itu marah. Ya. Nah, dosa-dosa selain syirik itu kan kemudian kalau ada orang wafat setelah dimandikan, dikafani, dibawa ke masjid, disolatkan kan? Salah satu doanya Allahumma firlahu warham, kan begitu kan? Nah sekarang kadang-kadang di grup itu kalau ada berita kematian itu entah dibaca entah enggak, itu sederet ini semua Allahumma firlahu semuanya. Ngerti maksudnya? Itu boleh, tapi mestinya harus diapakan? Dibaca. Iki sampean sing share, iya. Apa gimana nih? Bu pokoknya aku milih. Saya pernah nulis di grup itu, ada berita wafat gitu tak tulis pakai bahasa Arab, Allahumma firlahu warhamu dan seterusnya. Bawah sendiri saya tulis nama saya pakai bahasa Arab, Najih Iksan. Ternyata orang berikutnya di-share lagi, nama saya keluar lagi. Ngerti maksudnya? 2-3 kali nama saya ikut lagi. Karena tak tulis bahasa Arab, dikiranya termasuk bagian dari doa. Masya Allah. Loh, terhadap itu ya mudah-mudahan iya. Nah itu loh yang tidak boleh. Ya. Nah di situ ini dalam kaitannya saya menerangkan kalau dosa syirik itu dibawa mati tidak diampuni, tapi selain syirik ada kemungkinan masih diapakan? Itu namanya memelihara tauhid tadi Mbak. Nah itu aja, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya. Kita diberi umur panjang yang barokah. Ajaklah sahabat, teman, saudara kita, tetangga kita yang belum taklim, belum ngaji gitu loh ya. Itu bagian daripada tugas kita. Siapapun ustadznya itu ilmu semuanya dari Allah dan dari Rasulullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.